Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kabar kalian semuanya baik. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca doa, silahkan kalian menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan Indonesia Raya, coba sebelum mulai pelajaran, kalian rapikan dulu kelasnya. Rapikan dulu. Mungkin di bangku kalian ada sampah, dibersihkan dulu. Ya, sudah? Nah, silahkan. Sekarang Ibu mau mengabsen. Siapa pada hari ini yang tidak hadir? Oh, iya. Alhamdulillah, kalau semuanya hadir pada hari ini, Ibu akan mulai ke pembelajaran. Pelajaran yang saat ini akan Ibu sampaikan yaitu pembelajaran di tema 4, subtema 4, pembelajaran 2. Mengenai jenis-jenis pekerjaan. Apa saja jenis pekerjaan itu? Nah, jenis pekerjaan itu sangat banyak. Coba siapa yang tahu? Apa saja jenis pekerjaan itu? Iya, ada supir angkutan. Ada lagi, coba, petani. Ada lagi, ibu juga, coba kalian sebutkan pekerjaan ibu. Mengajar, itu sama adalah pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ini kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita lakukan supaya dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau kita bertanggung jawab dan jujur dalam bekerja, maka kita akan dipercaya. Akan banyak yang mempercayai kita. Di sini Ibu akan membahas salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu tempat, yaitu tempat-tempat ibadah atau bangunan ibadah. Sebelum menjadi bangunan ibadah, nah, bangunan tersebut dirancang dulu oleh seorang apa? Orang yang merancang bangunan itu disebut apa? Coba kalian siapa yang tahu? Ya, orang yang suka merancang bangunan atau profesinya, pekerjaannya merancang bangunan adalah arsitek. Arsitek pekerjaannya merancang bangunan. Di sini Ibu akan membahas seorang arsitek yang merancang bangunan hingga menjadikan suatu bangunan. Nah, bangunan apa saja? Nanti sebelum Ibu menggambarkan, Ibu akan bahas dulu. Bangunan-bangunan yang akan kita bahas yang dihasilkan oleh seorang arsitek di sini adalah bangunan tempat-tempat ibadah. Nah, kenapa membahasnya tentang kan banyak, Bu? Misalnya Bu, banyak yang dihasilkan oleh arsitek itu bangunannya. Ya, bangunannya banyak. Tapi di sini Ibu akan membahas tentang tempat ibadah hasil rancangan seorang arsitek. Tempat ibadah berbagai agama. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara. Nah, sebelum menjadi bangunan itu dirancang dulu oleh seorang arsitek. Nah, dalam menggambarnya itu, arsitek memerlukan ketelitian. Itu dalam merancang suatu gambar.
memerlukan gambarnya juga. Dalam rancangan pola gambar itu harus menarik perhatian supaya yang melihat itu tertarik ingin melihat gitu. Menarik untuk melihat bangunan tersebut, pola bangunan tersebut. Nah, itu bisa kalian lakukan dalam prakteknya. Nanti kalian menggambar, meniru bagaimana pola seorang arsitek menggambar sebuah bangunan. Mereka akan membangun suatu bangunan, merancang suatu bangunan dengan ketelitian dan kerapihan hingga menghasilkan suatu bangunan yang bagus, rancangan bangunan yang bagus. Tuh. Nah, selanjutnya dalam bangunan tersebut, bangunan ibadah tersebut terkandung suatu pekerjaan. Pekerjaan apa? Di dalam tempat ibadah itu banyak orang yang beribadah. Coba kalian sebutkan. Apa atau berhubungan dengan sila keberapakah beribadah itu? Siapa yang tahu? Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berarti berhubungannya dengan tempat ibadah, yaitu dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Nah, itu. Jadi, kesimpulan pada hari ini, pada pelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan, yaitu diantaranya bahwa seseorang itu harus jujur dan dapat dipercaya dalam melakukan suatu pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Jujur dan dipercaya itu suatu bentuk ibadah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Tanggung jawab kepada pekerjaan juga itu merupakan ibadah. Kalau kita bertanggung jawab, maka kita akan banyak yang mempercayai. Nah, gitu. Untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Dan kalian Ibu suruh untuk mengerjakan beberapa soal di rumah. Coba kalian tuliskan soalnya. Yang pertama, yaitu tuliskan contoh pengamalan sila yang pertama. Yang kedua, apa hasil pekerjaan seorang arsitek? Yang ketiga, sebutkan cara menggambar yang baik. Anak, mungkin itu hasil pembelajaran hari ini. Nah, untuk soal-soalnya silahkan kalian jawab. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok pada pertemuan besok hari. Harus sudah selesai. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, dan kita tutup dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.